Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa manaqibihi li Syekh Abdul Qadir Al-Jailani insyaallah. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertambah rezeki dan nikmat berkah dalam hidup kita, keberkahan bagi kita, anak-anak kita, dan kesembuhan atas segala penyakit-penyakit yang kita derita. Dikabulkan segala hajat-hajat kita, hajat usaha kita, hajat rezeki kita, hajat kesuksesan hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dan yang paling pokok adalah dijadikannya kita kecintaan Nabi besar Muhammad SAW yang secara otomatis berarti kita diangkat menjadi aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, minggu kemarin Syekh mengisahkan tentang pohon keberkahan, la syarqiyah wala gharbiyah. Pohon itu tidak di barat, tidak pula di timur. Quran surah An-Nur ayat 25. Kemudian Syekh mengingatkan lagi, wa annallaha wajibul wujudi qadimun azaliyun lam yajal walam yajal abadi. Sesungguhnya Allah adalah zat wajibal wujud, zat yang wajib dalam arti, bukan dalam arti fikih wajib di sini. Kalau wajib dalam arti fikih mukallaf, melaksanakan. Mukallaf itu orang dibebani tugas, kewajiban untuk mengerjakan. Allah tidak pernah wajib. Itu bahasa fikih. Ini bahasa akidah. Wajibal wujud maksudnya adalah zat yang sudah ada, yang qadim, yang bersifat qadim. Dialah Tuhan yang qadim, wujud adanya itu qadim, sedangkan kita baharu, azaliyun, yang terdahulu, sedangkan kita lagi-lagi selalu terkemudian demi terkemudian. Lam yajal, tidaklah dia pernah musnah, kita musnah, kita bisa tewas, Allah tidak pernah tewas. Wala yazalu abadi, senantiasalah dia abadi, sarmadiyun, kekal. Fakaza sifatuhu ta'ala li'annaha anwaruhu wa tajaliyatuhu. Karena itu sifat-sifat Allah pun adalah juga qadimun, sifat-sifat Allah juga qadim, karena sebab cahaya-cahayanya wa tajaliyatuhu, dan kejelasan dirinya. Begini, kemarin ada cara pandang kepada Allah melewati yang disebut dengan miskoh, rantai demi rantai. Tidak boleh kita langsung. Banyak orang yang tidak beradab langsung kepada Allah. Misal, aku berdiri ini perbuatan Allah, aku duduk ini perbuatan Allah, aku berjalan ini perbuatan Allah. Waktu mencuri bang, sama jajar. Nah, itu adalah langsung mengambil dari pusatnya kepada posisi langsung. Lihat slide kemarin, coba lihat. Dikarenakan, tidak memakai guru, tidak memakai turas itu tidak menggunakan pendapat ulama, langsung berpikir melihat ayat Al-Quran. Gara-gara membaca langsung ayat Al-Quran. Kita berikan contoh. Udah apa lambat lah, asal selamat. Kaulah disorotnya lah.
sekarang malah. Oh, di bawah lagi ini. Nah, hijau ada putih lah. Lalu warna mana nih? Nah, warna. Wes. Nah, warna putih. Nah, coba lihat. Ini jatullah, ya kah? Jatullah. Di bawah jatullah apa? Sifat, ya lah. Nah, di bawah jat Allah adalah sifatnya, langsung jamaknya sifat. Artinya sifat-sifat Allah, sifatun, sifat. Di bawah sifat asma, nama Allah, asmaun, asma. Di bawah asma af'al, ya kah? Dalam Futhul Ghaib itu kita bicara tentang af'alullah. Di bawah af'alullahnya ada asar, ya kah semalam? Asarun ini bekas, bekas. Nah, melihatlah di TV lah. TV-nya melihat ya guru itu, tulisannya kada melihat ya. Nah, ya amdah. Jatullah, sifat, asma, af'alullah, asarun. Nah, di sini namanya asar. Asar ini disebut dengan mukawinat kemarin, ya kah? Mukawinatun. Nah, tulisannya lah kurang bagus. Ya ada Bapak asal ingat aja. Nah, lalu ada firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ya kalah. Udah pernah mendengar lah firman Tuhan. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan apa saja yang kamu perbuat. Nah, berdasarkan ayat ini, apa yang kita perbuat ini perbuatan Allah gue. Oh, jariyalah. Atau firman Tuhan, wa ma ramaita ijramaita walakinallaha rama. Ijramaita ketika engkau melempar, walakinallaha rama, tetapi sesungguhnya Allah lah yang melempar. Nah, ketika engkau memanah, bukanlah kamu yang memanah, tapi Allah lah yang memanah. Itu dalam Al-Quran. Karena tidak berburu, langsung ini perbuatan Allah Ta'ala, aku bergerak nih, duduk nih, minum tuh bang, minum tuh ya juga BAB bang, waktu BAB. Nah, itu lain lagi Nah, ini namanya langsung kepada af'al Allah, ya lah, ya kan? Langsung perbuatan Allah ditunjuk. Nah, berarti af'al Allah serupa dengan makhluk, kawa dirupakan, kawa digambarkan dengan gerakan tubuh. Boleh lah? Tidak boleh. Af'al Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah, ahadun atau wahid tunggal, tidak sama dengan makhluk. Lalu apa? Nah, corong inilah yang disebut dengan kita harus menggunakan miskah. Miskah ini lubang. Lubang itu namanya adalah nur Allah. Makanya di dalam Al-Quran disebut dengan nurun ala nurin, nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Yang kita lihat ini hanyalah asar, bekasan, ya kah? Asar namanya. Asar itu artinya bekas. Ini pian-pian yang duduk nih, nah. Asar ibu bapak kalian, tapi hakikatnya adalah asar dari Allah. Asar ini bekas, mukawinat namanya, ya kah? Alam semesta.
Untuk itu kita harus menggunakan bahasa namanya bahasa miskoh, lubang yang di dalamnya ada bahasanya adalah nur atau nurullah. Nah lalu ya kisahnya kayak ini, melihat asar tuh manusia, coba lihat, kita duduk sini, coba lihat di kanan keliling pian semuaan di sinilah, kita coba kita tes langsung. Adakah yang sama duduk pian dengan di samping kanan kiri pian? Coba lihat di kanan kiri pian, coba lihat dulu jujur. Ada sama duduk pian lah. Bu, adakah yang sama duduk pian situ, Bu? Adakah? Jangankan duduk tertawa pian aja boleh lain-lain. Nilun menyapa ibu-ibu, nah lawas mana gara tersapa. Tertawa pian lain-lain satu sama lain. Semuanya pian cantik, tapi cantiknya berbeda-beda. Kenapa? Andaikan sama, suami ibu nang banyak ini satu orang aja, ya lah. Tapi karena berbeda-beda itulah cantiknya. Semuanya cantik, tapi mereka berbeda-beda. Kita duduk aja kan dari sama. Kalau tidak percaya, rambut pian tuh nah dihitung tidak ada yang samanya. Yang kau menghitung rambut pian tuh parlo aja. Maksudnya apa? Tidak ada yang sama, menggambarkan bermacam ragam, kasrah, banyak, hakikatnya satu juga. Siapa satu tuh? Ada yang mengatur, hanyalah yang banyak itu rupanya hanyalah satu yang mengatur. Al-mudabbirul umur, Allah yang mengatur segala urusan. Wahid enggak? Saat ulun bercerita tadi, ulun sudah memasuki namanya asar ilahi, bekasan ilahi. Ulun bercerita itu kan tidak lazim yang ulun bicarakan tadi tuh. Tidak lazim tuh. Hari-hari kita tidak terpikirkan itu kan. Itu namanya sudah nur Allah tuh. Tapi nur Allahnya bersifat asar bekasan. Belum lagi apa Allah nih. Di balik itu, di balik yang ulun ceritakan itu, ujar ulun berkata, kenapa jadi begitu keadaannya manusia itu berbeda-beda, meskipun sama-sama manusia? Itulah iradah, kehendak Allah yang membuktikan jati dirinya yang maha agung, maha besar, maha pencipta. Nah, dibuktikannya dengan perbuatannya. Itulah yang disebut dengan af'alullah. Apa nama af'alullah itu? Itu bicara asma kita. Itulah Tuhan yang khalik, Tuhan yang maha pencipta. Khalik ini punya sifat. Sifatnya apa? Kudrat dan iradat, berkehendak sekehendaknya, terserah dia. Kita hanya iya aja. Nggih, hu itu artinya juga inggih. Jadi bila pian mengucap inggih itu hu tuh. Bahasa lainnya terserah engkau ya Allah. Masih tak terserah engkau. La haula wala quwata illa billah. Kayak itu pengamalannya. La haula wala quwata illa billah. Bukan berdebat dengan orang, apalagi unjuk gigi. Gigi mah kaompong sudah, maka unjuk gigi. Nah, sampai sifat kelak kudrat. Kudrat itu sifat Allah enggak? Sifat Allah. Iradat sifat. Di balik sifat Allah ini ada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenal diri Allah Subhanahu wa taala melewati pintu miskah, yaitu lubang. Nurun ala nurin. Nah, ini pemahaman pertama dulu, pemahaman itu. Karena masalah Nur Muhammad masukkan lagi di situ. Nah, mukawinat ini supaya sempurna kita, karena kita melihat baik dan buruk, kita harus memandang satu saja. Semua yang ada ini adalah rahmat Allah. Mukawinat nih alam semesta nih. Karena kan ciptaan Allah nih, berarti dia sempurna, ya kan? Karena ciptaan Allah sempurna. Siapa yang mengatakan ciptaan Allah tidak sempurna? Tapi guru ada orang melahirkan
Cacatnya siapa guru? Betul, bikinan siapa tuh yang lahir tuh? Hah? Masa Allah membikin dengan istri pian? Hah? Bikinan siapa? Bikinan orang tua kan? Ayah dan ibu, iyalah. Yang menentukan siapa? Allah. Kayak itu kalau bahasa agama, iyalah. Nah, bahasa yang beradab itu, subhanallah, indahnya ya. Yang menentukan, itulah dikenal oleh ulama yang disebut dengan iman fi takdirihi, syarrahu, buruknya, wa khairahu, maupun baik, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Sudah tuh, kita tinggalkan dulu. Maka di mukawinat ini ada takdir. Asar ini disebut juga dengan takdir. Nah, takdir. Jadi asar itu disebut dengan takdir. Kenapa jadi ada takdir? Karena Allah qadir. Lain Habib Qadir, lain Allah yang qadir. Nah, qadir itu maha kuasa yang menentukan. Nah, asiknya hidup kita ini. Maka rahmat inilah disebut oleh ulama, namanya adalah Nur Muhammad, gambaran dari diri Nabi SAW ya alam semesta ini. Jadi kalau pian mencela alam semesta ini, dua yang pian cela, Nabi Muhammad dan Allah. Bila pian menyatakan bagus dan baik, berarti pian memuji Nabi Muhammad dan Allah. Disinilah posisi Nabi, yaitu pada asar ini. Asarullah. Nanti ya tuh mempelajarinya membingungkan pian. Nanti bagian lain. Waktu tidak cukup. Sedikit lagi lah. Wahia nisbatun qaimatun bijati. Semua itu ternisbah itu terjalin kan? Tadi dari mukawinat, asar, kemudian apa? Af'alullah, asma, sifat-sifatnya sampai zat Allah. Semua itu ternisbah, tersambung maknanya qaimatun bijati, bahwa segala sesuatu itu bergantung dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'budu, fala yab'udu ayak sipa hijaban nafsi min wajhil qalbi. Maka jangan menunggu-nunggu lagi kalian, kecuali kalian harus membuka tirai diri kalian masing-masing untuk mengenal Allah melewati hati nurani. Masya Allah ya Kak. Nah, kenali yang tadi itu, pahami, renungkan di rumah. Barangkali nanti di rumah ada semut, perhatikan semut itu apa dikerjakan semut. Jangan memperhatikan suami terus, kemana lah suami ini, musiah ke tempat nah disangka-sangka, istri paloi bilang istri paloi bingung, lu mau kisah pulang lah, istri paloi mengidam, minta belikan rajungan, jar beliakan, jangan tuh salah belikan kepiting lah jar istri paloi, karena kepiting itu kan haram dimakan, mazhab Imam Syafi'i lah, haram dimakan. Rajungan tuh boleh. Kalau rajungan tuh kalau di air tuhnya di atas airnya cepat mati, tidak bisa lama. Rupanya waktu di jalan, di taksi, naik taksi paloi ini, ketemu mantan, kacau. Kemana mantan ini, di dalam taksi diiringnya harus mulai paloi. Mantan, bahaya juga ada mantan nih, jangan tapi betang mulon mantan lah. Ringkas kisah, kamagripan paloi ini, istri mah kamu nepon-nepon. Tapi paloi ini banyak akalnya. Pas dekat rumah, kepiting air rajungan itu dilepas paloi, jalannya kan pakai paloi, pakai model lidi itu nah. Kenapa jadi terlambat di istrinya, jadi istri paloi? Ini pangjar lepas di jalanan, paksa kuburu nah sampai ke rumah aja. Makanya kamagripan di paloi. Iya aja ini, jawab ini. Sama-sama umulan lah. Ayo, begayaan aja lah. Ayo cepati, jangan boleh lambat, karena ketemu mantan tegana enak. Udah bisa mengenal Allah, kenali Allah lah, kenali Allah.
Mudah-mudahan pian sabarataan di sini diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kita ambil makna. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.